Tentu akan kepo ya, apa sih sebetulnya ini? Kalau anak muda bilangnya kepo ya. Bapak Ibu kan masih muda ya? Iya. Betul banget. Jadi kepo betul gitu. Apa sih sebetulnya kebijakan transisi PAUD SD? Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu? Baru ini ya. Dengar tadi mungkin dari Mbak Sita ya tadi. Jadi baru dari undangan ini apa sih BIMTEK transisi PAUD SD? Makanya kekepuan Bapak Ibu nanti rasanya ini bisa menjadi motivasi tersendiri ya, supaya juga tadi Mbak Yuni juga sampaikan juga, supaya apa yang sekarang sedang dicanangkan atau nanti akan disosialisasikan bahkan dikampanyekan. Klipnya. Ada depan. Lihat itu. Hah? Tembus kafe lah. Monas. Keren juga. Bang Gamus. Ya, ada yang kayak gitu ada. Cuman sekarang udah agak mending lah. Tapi kalau daerah saya enggak Aman. aman. Ada kalau udah Mas Uji itu kan yang di anu kan. Oh, agak ini. Itu yang tadi anak disuruh ini sudah waktunya pulang, anak-anak gurunya seperti mengusir, tidak mau pulang Bu, saya masih mengerjakan di sini. Oh, ada yang menang. Nah, sini. Ah. Ya kalau aja enggak. Saya tuh kalau ngelihat ini ketinggian itu astagfirullah. Kamu di depan lah. Murid sebelah sini, Ge. Murid di sini. Murid. Jangan berisik ya, Pak.
alhamdulillah nggak delay. Jadi barusan dari Kupang bisa tepat waktu datang ke sini. Jadi itu bersyukur tidak delay ya. Karena kan sekarang tuh pesawat tuh delaynya luar biasa ya. Oke, itu mungkin kenalannya. Kemudian saya juga kita mau bergerak dulu ya, dari tadi udah bergerak belum? Belum. Kita goyang dulu. Ayo. Ya Allah, ini rambut itu, rambut itu. Mirip loh kayak rambut kayak Piger. Mukanya ya. Halo Pak. Ini milik nih, tulisin namanya ya. Mirip belas. Hari ini aku diuber kebutuhan. Video nih. Hasil karyanya ya. Oh, brosnya kupu-kupu salah. Wis ben. Sudah, Bu. Kalau sudah sekarang kita mau. Tentunya ini Bapak Ibu guru jelas pasti minta gambarnya, mohon maaf Bapak Ibu, kupingnya saya kecilin sebelah bisa ya, tapi nggak mungkin kalau dikecilin sebelah. Nah ini nanti ada di kematangan berikutnya. Nomor 3, kematangan emosi. Menggambar itu dengan kecermatan dan kesabaran. Jadi kalau yang emosinya bagus, gambar karena dia kesal mungkin bisa di matanya di sebelah atau hidungnya dan lainnya. Jadi karena dengan sabar, teliti, bulat, maka kita dapat hikmah dari menggambar tadi. Kemudian yang keempat, pemaknaan terhadap belajar. Menyadari bahwa banyak hal positif yang baik yang bisa kita ambil dari kegiatan menggambar tadi. Yaitu tadi yang nomor 1, 2, 3 dan nanti 4, 5. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik. Secara tidak sadar kita menyadari bahwa kemampuan setiap guru dalam menulis itu berbeda-beda motoriknya. Dari mana kita dapat kemampuan motorik itu? Ya kita pernah SD, ya dari situ. Mungkin yang sekarang ada yang sudah pintar melukis. Dari kecil yang cuma diajarin gunung 2, matahari 1 di tengah, dia gambar orang nggak bisa. Gitu. Itu gambar favorit, gunung 2, matahari 1. Yang listrik. Nah, beda-beda lah tuh kemampuannya. Ya, kalau saya dulu diajarinnya gitu terus, begitu gambar orang bingung. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi, secara tidak langsung menyadari bahwa dalam menggambar itu ada numerasinya. Skala mata dengan hidung harus bisa kita bedain. Jangan telinga disamain dengan mata. Ini tadi teman saya, dagu saya kok sama halnya dengan kepala misalnya. Jadi bulat betul, ya memang sepintas terlihat bulat tuh. Jadi tidak apa-apa. Nah ini juga menyadari bahwa dalam belajar menggambar tadi itu apa yang kita ambil hikmahnya, menyadari bahwa kita juga harus tahu skala-skala dalam menggambar itu kemampuan kognitif tentunya. Nah itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita aplaus ya. Boleh ditempel semuanya. Yang ke depan 3 kelompok lagi. Audio aja. Antri. Audio visual.
wajah sendiri. Mas Saiful Jamil. Kata-kata hari ini, Aku lelah diuber-uber kebutuhan. Kata-kata hari ini sih kata-kata hari ini. masih lemes, pokoknya tetap cus. Kata-kata hari ini, Masih tetap semangat, masih kelentrak-kelentruk. kata-kata hari ini, apapun aku lakukan demi masa depan. Merasa bingung, otaknya panas berarti kita berpikir kita Dengan berdiferensiasi, yaitu membedakan dari 25 anak dan 3 anak yang sudah mampu. Setelah itu, guru akan memberikan evaluasi yang berbeda kepada anak yang 25 yang masih standar biasa dengan anak yang sudah tahu tentang konsep. Mungkin itu saja. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayata yang saya panggil namanya Arab ke saya. Kegiatan bimbingan teknis apa? Bimbingan teknis transisi PAUD SD untuk angkatan 1 yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak. 6 fondasi yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, baik dari PAUD ke SD maupun SD kelas awal. 6 fondasi ini diperkuat terus. Pengenalan nilai agama dan budi pekerti, bagaimana kematangan emosi anak yang memadai sehingga dia bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran, bagaimana keterampilan berbahasa, keterampilan sosial anak-anak kita sehingga akhirnya nanti mereka bisa bergaul secara maksimal, secara bagus di proses pembelajaran. Dan ada itu yang menarik menurut saya, pemaknaan belajar yang positif. Ya, kalau dari sejak anak usia dini pemaknaan belajar itu positif, bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu sangat bermanfaat bagi kehidupan anak-anak, bagi kita semua, maka nanti anak-anak kita itu akan punya semangat yang luar biasa untuk belajar. Sudah jangan lagi terulang korban seperti yang kita alami dulu. Kan kita semuanya menjadi korban pemaknaan belajar yang negatif. Ingat waktu SMA dulu, kan pernah SMA ya? Waktu SMA satu hari ada pengumuman dari tata usaha. Anak-anak sekalian mohon perhatian, ada pengumuman hari ini Pak Joko guru matematika kalian tidak masuk karena sakit. Apa yang terjadi di kelas? Saya kira cuma di Jakarta yang begitu. Itu menunjukkan suasana yang luar biasa ya. Sampai ada yang teriak hore, ada yang bilang alhamdulillah. Pokoknya dia nggak bikin PR gitu ya. Terus yang belakang langsung yes katanya gitu ya. Itu adalah pemaknaan belajar yang negatif terhadap satu mata pelajaran. Entah yang salah itu mata pelajarannya ataukah gurunya atau apalah, tapi itu adalah pemaknaan belajar yang negatif. Anak-anak PAUD kita, anak-anak SD di awal tidak boleh mengalami hal yang kita alami pada saat itu. Mereka seharusnya kalau ada gurunya yang tidak masuk, apa yang terjadi reaksinya? Apa yang terjadi reaksinya kalau gurunya nggak masuk? Nah, mereka sedih, mereka kecewa, mereka berdoa supaya kalau memang gurunya sakit, ya ada katakan gurunya itu bisa segera masuk. Jadi teman-teman sekalian, pemaknaan belajar yang positif itu penting sekali ditanamkan dari sejak usia dini agar nanti anak-anak kita itu menjadi pelajar sepanjang hayat. Kematangan kognitif yang tidak dimaknai dengan hanya bisa berhitung, tetapi bagaimana kita mengkorelasikan pemaknaan
kematangan kognitif itu dengan tuntutan kalau yang terakhir ujungnya itu profil pelajar Pancasila, bagaimana anak-anak kita bernalar kritis, bagaimana anak-anak kita bisa kreatif, itu bersumber dari kematangan kognitifnya. Literasi numerasi menjadi hal yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul punya fondasi, punya landasan yang kokoh. Kemudian juga tidak kalah pentingnya tentang keterampilan motorik anak-anak kita, perawatan diri mereka sehingga akhirnya mereka nanti tidak terganggu dengan keadaan yang tidak menopang anak-anak kita untuk belajar mengenai kesehatan dan perawatan diri. Nah, teman-teman sekalian, saya senang ya tadi dilaporkan bahwa ternyata teman-teman begitu sangat antusias menerima 7 materi dari pola BIMTEK kita pola BIMTEK kita ini yang kita berharap dari sini nanti teman-teman mengembangkan. Jadi bukan hanya apa yang Anda terima dari para narasumber hebat kita, bahan-bahan itu kan diberikan ya Mbak Sita para teman-teman ya. Maka silakan teman-teman mengembangkan lagi dari apa yang sudah ada itu, baik dari sisi substansi maupun strategi untuk mengimbaskan kepada stakeholder terkait lainnya. Karena tugas teman-teman adalah bagaimana menularkan kalau menularkan virus penyakit nggak boleh, tapi menularkan ilmu yang kayak gini itu malah mendapatkan pahala, karena banyak teman-teman kita yang lain yang menunggu informasi dari kita sekalian. Dan kita nggak cukup hanya sampai di kegiatan BIMTEK ini. Ini adalah baru awal, ya. Ini baru awal. Sementara masih ada program yang kita akan rancang ke depan. Insya Allah nanti akan ada dengan substansi, dengan materi yang seperti ini. Kita kemas dalam bentuk yang namanya diklat teknis transisi PAUD SD. Ya. Nanti di teknis transisi PAUD SD kita akan lengkapi modul-modul kita ini dengan berbagai video-video untuk memberi penguatan dari modul-modul itu, dan kita bisa menggunakan atau menerapkannya melalui 2 cara, 2 moda, baik itu nanti moda daring maupun moda luring. Kami akan rancang itu, doakan mudah-mudahan nanti kita akan terus kembangkan karena ini menjadi hal yang sangat penting. Boleh kita tepuk tangan sama-sama. Nanti saya berharap nih Mbak Iman, teman-teman ini bisa kita orientasikan menjadi calon-calon narasumber pada saat diklat teknis. Sudah siap? Oh, sudah siap. Ya, karena nanti diklat teknis yang sifatnya luring itu membutuhkan calon-calon pelatih. Kita akan buat yang namanya PCP, pelatihan calon pelatih diklat teknis transisi PAUD SD. Ya, kita akan buat itu. Di samping nanti secara masif kita siapkan juga diklat ini secara daring. Yang daringnya dari murni, tidak dari kombinasi. Autopilot, mereka yang mau belajar secara mandiri silakan sebagai pemanasan dan sebagainya, tapi kita tidak menutup kemungkinan yang sifatnya adalah luring. Nah, ini menjadi penting untuk kita bersama-sama. Saat ini teman-teman bertugas untuk mengimbaskan, mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, tapi nanti suatu saat kita lebih dalam lagi. Kita akan lebih teknis lagi bicara tentang bagaimana penataan lingkungan transisi PAUD SD, bagaimana kita membuat proses pembelajaran yang memberi penguatan tentang landasan yang itu, kemudian bagaimana nanti sampai kepada kita melakukan asesmennya, evaluasinya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, masih banyak yang perlu kita perbaiki ke depan, ya, bukan berhenti sampai di sini. Ini adalah baru awal. Dan ada tercatat di dalam sejarah ini angkatan pertama ya Mbak Sita ya, bukan itu angkatan pertama. Jadi kita ada 5 angkatan ya, bekerja sama dengan Dikdas, dan teman-teman sekalian dicatat di dalam sejarah peserta pertama yang akan merintis ya bergeraknya perubahan besar terjadi nanti transisi PAUD dan SD. Teman-teman yang saya hormati,
Ini masih semangat nggak untuk berada di sini? Semangat. Atau langsung saya tutup aja? Wih, jangan. Oh, jangan. Atau menambah 2 hari lagi? Ini luar biasa. Saya semangat. Ya, kurang ya. Oke. Jadi teman-teman Saya sekalian, semangat. keberhasilan kegiatan Bimtek ini Akhir-akhir ini tidak hanya diukur dari proses pelaksanaannya. Ya, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih dan itu ada satu hal yang luar biasa tahun ini dengan proses yang luar biasa. Nanti kita coba bandingkan ya kita dengan kata berikutnya di Solo ya. Tanggal 5 kita lihat nanti mana yang the best, apakah yang Jakarta, Solo dan tempat-tempat lainnya. Yang Makassar sudah jalan juga ya untuk Dinas ya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi keberhasilan kegiatan ini bukan cuma pada saat kita berada di sini. Di sini ya menjadi start awalnya oke. Tadi dengan nilai yang teman kita dari Lampung ya di ini luar biasa ya. Ada sesuatu yang luar biasa dalam prosesnya. Tetapi yang paling kita harapkan nanti adalah bagaimana tindak lanjut dari program ini. Teman-teman sudah merancang RTL-nya ya, sudah merancang rencana tindak lanjutnya, nanti lapor dengan pihak-pihak terkait di sana karena mungkin gak berapa lama lagi juga akan ada surat yang dikirim oleh kementerian ke dinasnya masing-masing supaya punya dasar hukum yang kuat juga kita. Nah nanti dari sana teman-teman akan menerapkan yang sudah dirancang itu karena implementasinya yang kita harapkan nanti di lapangan. Ya, semua pihak, tidak cuma guru, tidak cuma SD, kepala, tetapi juga termasuk para orang tua harus disampaikan tentang kebijakan transisi PAUD SD dalam rangka penguatan anak-anak kita untuk bersekolah. Jadi untuk itu saya mohon kepada teman-teman sekalian memandang bahwa kegiatan ini adalah kegiatan awal sebagai bekal awal kita, maka 7 materi yang sudah Anda terima silakan terus didiskusikan, silakan terus dikembangkan, kemudian cari strategi-strategi yang lebih efektif lagi. Walaupun di sini sudah dibekali oleh para narasumber dengan berbagai strategi yang tentunya lebih banyak menekankan pada praktek ya, bukan cuma teori, tapi yang terpenting adalah praktek ya dari apa yang sudah kita lakukan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah tahu juga sebagian dari teman-teman sudah ingin segera diselesaikan kegiatan ini. Walaupun sebagian besar tadi teriak masih semangat gitu ya, masih semangat. Tapi karena memang sudah harus ditutup ya kegiatan malam ini dan ada salam dari Ibu Direktur, Ibu Dr. Santia Baruni yang tadi saya siang bersama beliau lalu menyampaikan bahwa beliau tidak bisa itu di sini karena kemarin sudah beliau membuka. Maka saya sebagai koordinator transformasi pembelajaran di Direktorat Guru Kota Dimas diminta untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa nanti menjadikan kita orang-orang yang punya makna bagi kehidupan di dalam proses pembelajaran, baik itu di pendidikan anak usia dini maupun di pendidikan sekolah dasar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat jalan di tempatnya masing-masing. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari teman-teman kami para panitia maupun juga mungkin dari narasumber ya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan diklat teknis yang nanti kita akan kembangkan di masa yang kita datang. Terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka secara resmi kegiatan bimbingan teknis transisi PAUD SD angkatan 1 ini saya nyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di kamera dong. Tunggu dulu dong. Kakak, nanti dulu. Temennya belum datang. Apa mau nanti nanti anu. Ayo bestie. Maju. Nah, ke depan. Ini lagi mundur sedikit. Nah, ya gitu. 1, 2, 3. Begini gue. Depan Monas. Ya, di depan Monas ya, kami ya. Nah, di tamannya ya. Oh, itu Monas tuh, belah itu tuh. Oh, ke Monas tuh. Itu bisa masuk ke Monas. Tempat nongkrong depan Monas. Itu Monasnya tuh, Monasnya di situ tuh. Itu Monasnya. Joni tadi kemana? Iya. Oh, ya tempat nongkrong itu aja. Oh, kenalan anak gue. Jadi ya. Aya tulisan naon eta RACAM naon maksudnya. Rombongan anu di Aceh, di Bengkulu, di mana deh teh? Di Lampung Timur. Rame ya, Jakarta trotoarnya gede. Kayak di mana ya? Harapnya kayak yo kene cuma. Ah, depan istana ini. Depan istana sama orang Aceh, orang Palembang. Orang apa? Saya orang Sumatera Utara. Saya orang Aring. Terus mana lagi nih? Orang Aring. Palembang. Lampung Timur. Oh. Ini depan istana nih. Ini istana nih. Ini namanya istana nih yang di TV-TV, itu loh. Nih. Nggak tahu istana. Ini kan malam-malam nggak kelihatan. Foto dong. Gimana? Karep istana kok. Banda Aceh. Istana Merdeka.